Yang lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kita balik lagi ke tahun 2020 ya kayak waktu COVID-19 melanda. Waduh. Jadi kan saat COVID melanda tuh mayoritas negara tuh menghentikan kompetisi sepak bolanya. Indonesia juga termasuk ya. Betul. Tapi nih ada kompetisi K-League One atau Liga Korea yang jadi pertama untuk memulai kembali kompetisi meskipun lagi COVID gitu. Yep. Soalnya K-League ini bahkan bisa menjual tayangan bola mereka ke 10 broadcaster di luar Korea. Luar biasa. Kayak di antaranya tuh ada Perancis, Jerman, Italia, Amerika, dan Australia. Lisensi hak siar K-League musim 2020 waktu itu dipegang sama Sports Radar yang berbasis di Swiss. Sports Radar tuh emang udah nyiarin berbagai kompetisi bergengsi di Amerika Serikat kayak MLB, NFL, NHL, sampai NBA. Korea. Jadi nggak heran lah kalau penetrasi K-League saat itu tuh bertambah besar banget. Ditambah efek terhentinya berbagai kompetisi akibat pandemi COVID-19. Mungkin penonton butuh tontonan Butuh olahraga tontonan juga, ya. iya. Sebenarnya kompetisi sepak bola di Asia saat itu tidak sepenuhnya berhenti. Ada kompetisi Liga Sepak Bola Taiwan serta Turkmenistan yang masih menjalankan pertandingannya. Namun sepertinya Korea Selatan punya daya tarik tersendiri. Dibandingkan Taiwan dan Turkmenistan. Iya, Turkmenistan saya aja nggak tahu itu negara. Tahu lah. Nah, selain rajin mengikuti turnamen Piala Dunia, Korea emang kini sedang meraih popularitas berkat kepopuleran para pemainnya di liga-liga top Eropa. Nah, animo yang tinggi dari berbagai broadcaster dari penjuru dunia ini cukup beralasan juga di tengah dahaga para penikmat sepak bola yang dipaksa berpuasa menonton sepak bola. Liga Sepak Bola Korea waktu itu yang K-League ini tampaknya akan menjadi tontonan yang segar dan menarik untuk disaksikan. Betul. Nah, kalau ini soal sejarahnya K-League dulu ya. K-League ini adalah kompetisi sepak bola yang sudah berlangsung sejak 1983. Wah, sama kayak Subasa tadi. Iya, sampai 11 juga ya. Aduh. Dulu liga ini diinisiasi oleh 5 klub yaitu Hallelujah FC, Yukong Elephants, mungkin sepak bola gajah, Wah, Thailand dong. Posco Dolphin, sepak bola lumba-lumba, Binatang semua. Daewoo Royals, dan Kukmin Bank FC. Lawannya Bang ya. Nah, dari klub-klub tersebut hanya Posco, Yukong, dan Daewoo Royals yang kini masih aktif meskipun ganti nama dengan sejarah yang juga rumit. Yukong tuh jadi Jeju United, Posco jadi Pohang Steelers, dan Daewoo Royals jadi Busan Ilpark. Oke. Sebanyak 12 tim bersaing di kompetisi K-League One di tiap musimnya. Dikit sekarang ya? Setiap musim akan ada satu tim dari K-League One yang terdegradasi dan satu tim lainnya mengikuti laga playoff degradasi melawan peringkat kedua di K-League 2. Umumnya klub peserta K-League ini dimiliki oleh cebol atau kecil-kecil. Bukan cebol, bukan pemiliknya. Ya kan, cebol itu istilah Korea. Yang mana artinya konglomerat lah, konglomerasi orang-orang kaya. Betul. Tapi kecil. Nggak kecil dong. Awalnya mungkin kecil. Terus berubah menjadi besar. Nggak, ini cebol beda loh artinya. Nah, hal ini bisa dilihat dari nama-nama perusahaan yang melekat pada nama klub tempat mereka berasal. Jadi ya tadi ada nama-nama perusahaannya ya di nama-nama klub itu. Sisanya klub-klub di Korea ini dimiliki oleh pemerintah setempat. Kayak ada Ulsan Hyundai. Betul, Ulsan kan dari daerah Ulsan. Keikutsertaan Korea Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002 juga sempat mengubah kebijakan pemerataan sepak bola mereka. Saat itu klub-klub yang terpusat di kota-kota besar dipaksa pemerintah untuk menyebar ke kota-kota lain yang lebih kecil demi alasan pemerataan. Hal ini terjadi karena sepak bola harus bersaing dengan olahraga paling populer lainnya di Korea yaitu Tweet War. Bukan dong, netizen Korea itu bukan olahraga kerjaannya. Olahraga populer lainnya itu adalah baseball. Baseball sangat populer. Kompetisi K-League ini biasanya dihelat pada akhir Februari atau Maret. Namun akibat pandemi yang juga menjadikan Korea Selatan salah satu negara yang paling terkena dampak selain negara asalnya karena dekat juga dekat sama Wuhan ya. Benar. Jalannya kompetisi ini harus diundur. Nah, rupanya ini menjadi berkah tersendiri bagi K-League. Soalnya kompetisi yang terpaksa ngaret menjadi ke bulan Mei yang berarti berbarengan dengan akhir dari liga-liga top Eropa membuat K-League ini menjadi tontonan alternatif para penggila sepak bola yang tidak sabar menanti tayangan pertandingan. Jadi ada yang gila bola banget mungkin dia nggak bisa nih kalau nggak ada tayangan bola ya akhirnya nonton K-League. Nonton K-League bener. Kayak tadi saya kenal seseorang, dia tuh nontonnya liga-liga yang aneh kak. Wow. Kayak misalnya Liga Botswana, wah, Liga yang tadi Angola, Liga Turkmenistan tadi kali ya. Nah, meskipun keadaan Korea Selatan sudah lebih membaik di tengah pandemi, namun mereka juga melakukan beberapa tindakan preventif di lapangan. Operator liga secara resmi melarang pemain untuk meludah di lapangan, melakukan selebrasi berlebihan seperti berkerumun atau berbicara terlalu dekat. Bahkan mereka menadai botol minum pemain agar mencegah tidak saling bertukar botol minum. Waduh, ini ribet cocok ya. buat yang kayak saya yang gelehan. Gak bisa berbagi. Gak bisa berbagi, ya.
berikutnya nih ada cerita dari potensi yang memperbesar Korean Wave. Yang jalan lewat K-League ini. Nah, Korea Selatan sebenarnya telah lama berhasil menembus Eropa saat salah satu pemainnya Cha Bum-kun berhasil memperkuat tim asal Jerman Darmstadt 98 pada 1978. Hanya setahun berselang setelah invasi Eropa yang dicapai pemain Jepang Yasuhiko Okudera yang bermain untuk FC Köln pada 1977. Korea Selatan juga lebih unggul dalam urusan lolos ke Piala Dunia jika dibandingkan dengan Jepang atau negara-negara Asia lainnya tentu saja. Saat Jepang misalnya yaitu yang sepak bolanya baru bangkit setelah era 1980-an karena nonton Tsubasa Korea Selatan telah lebih dulu tampil di Piala Dunia 1954, 86, 90 dan 98. Betul, udah banyak sebenarnya. Sementara Jepang aja baru mulai debut di Piala debut mereka di Piala Dunia itu baru 1998. Baru banget itu Jepang masuk Piala Dunia. Bahkan Korea Utara aja Kak 1966. Iya, Korea Utara lebih awal juga. Namun sejak saat itu Jepang tuh kayak berlari lebih cepat dari Korea. Padahal kan mereka telat ya. Iya. Popularitas Jepang meroket karena faktor waktu itu Hideyoshi Nakata tampil memukau banget di kompetisi nomor 1 saat itu yaitu Serie A Italia. Betul. Terus hadirnya manga dan serial animasi sepak bola kayak Kapten Tsubasa, Dragon League, Kickers, Shoot dan yang lain-lain. Itu tuh berhasil memikat pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia juga yang memiliki pengaruh terhadap popularitas sepak bola Jepang. Betul. K-League pun ingin menjadikan COVID-19 sebagai momentum untuk menaikkan popularitas Liga Korea. Mereka juga harus memaksimalkan gelombang Hallyu Wave yang tadi Korean Wave di seluruh dunia. Apalagi menurut data Bloomberg, industri K-pop itu berhasil mendatangkan devisa senilai 5 miliar dolar AS bagi Korea Selatan. Kalau mereka lebih cerdik, waktu itu harusnya mereka bisa menggabungkan K-pop atau tayangan serial drama Korea dengan sepak bolanya. Mirip seperti kompetisi olahraga di Amerika Serikat nih yang pandai menggabungkan pop culture seperti reality show dan musik ke dalam olahraganya seperti NFL, NBA atau NASCAR. Jadi kalau kalian tahu tuh ada Super Bowl istilahnya buat NFL event gitu. Mereka tuh mengundang selebriti dari Amerika jadi kayak nyanyi Rihanna segala macam di acara dan juga memasukkan kayak trailer atau teaser yang gede tuh kayak Marvel itu tuh tayangnya di Super Bowl. Iya, karena orang-orang kan nonton NFL itu. Jadi ya sekalian aja gitu. Iya, kalau misalkan kalau zaman sekarang nih ya, misalkan si Korea pengen acaranya ditonton banyak, undang aja Aldi Taher. Wah, kan bukan selebriti Korea dong, kita tiba-tiba ada Aldi Taher. Nonton Indonesia kan nonton. Benar, menggaya netizen Indonesia. Gak salah. Terus kan kalau misalkan kayak dulu kan saya nontonnya Running Man ya. Terus waktu itu dia pernah ngundang ini Kak, apa sih ice skating ya? Oh iya, atlet ice skating kan. Atlet ice skating. Nah gara-gara itu saya tuh jadi pengen tahu juga gitu ice skating itu ternyata apa sih gitu. Itu mungkin gabungan yang dicari sebenarnya. Harusnya K-League ini bisa kayak gitu ya. Harusnya bisa joinan sama si reality show kayak gitu. Betul. Nah satu lagi kekurangan K-League yang paling krusial yaitu minim mendatangkan pemain top dunia. Wah, ya juga ya kalau dibandingkan sama J-League atau bahkan kalah sama Arab mungkin sekarang. Oh iya, sekarang Arab gila sih ya. Euforia kompetisi sepak bola Korea tuh tertinggal jauh kan ternyata ya. Faktor ini setidaknya bisa menjadi nilai jual lebih terhadap nilai hak siar mereka. Jadi selain MLS, kini J-League tuh udah menjelma kayak liga para pensiunan lah. Aduh. Dan mereka tuh pernah ngedatengin kayak Andres Iniesta, Lukas Podolski, Sergi Samper, Jay Botor, Joe, Victor Ibarbo, sampai Tarik El Yunusi. Wow. Padahal siaran J1 League ini lebih sedikit disiarkan keluar Jepang ketimbang K-League-nya. Yang nonton ini setiap pensiun itu mungkin ya nggak ada. Nggak ada. Tapi agaknya bayangan meroketnya popularitas K-League ini secara drastis belum menjadi prioritas dari operator si K-League sendiri. Melalui communication officer mereka, Wo Chung-sik, target mereka adalah menyelesaikan kompetisi dengan mulus. Jadi apakah ini jadi pertanyaan juga nih, apakah orang-orang atau penonton ini jadi tertarik gak menonton K-League ini? Sedangkan mereka aja sebenarnya nggak mau si liganya dikomersilkan. Mungkin ya nggak mau ya udah liga mah jalan, nggak usah ditarikin aneh-aneh, gimmick-gimmick aneh gitu. Nah, dan mungkin yang dilakukan sama K-League itu adalah waktu merekrut si siapa? Oh ada pernah Asnawi. Itu ya betul. Meskipun gajinya lebih kecil. Iya ya. Yang pertandingan siarannya tuh lebih kecil penontonnya daripada vlog Asnawi di Korea. Dia pernah makan sama siapa gitu YouTuber Korea, dia tuh lebih gede viewnya. Aduh. Dan itu juga mungkin jadi caranya si K-League ya. Jadi kelihatan juga tuh saat Asnawi main jumlah streamingnya naik kenceng banget. Iya.
Itu tadi pembahasan kami soal gimana sih pengaruhnya K-League dan hubungannya sama si Hallyu ini ya, atau Betul. Korean Wave. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda.